Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Tiba-tiba saja di hati Sodagar itu telah menyelinap kecurigaannya pada Witantra dan Maesa Bungalan. Meskipun bukan prasangka yang buruk, ia percaya pada Maeswagni yang sudah tentu tidak akan mencelakainya. Tapi justru kedua orang itu mampu mengatasi jika keluarganya akan ditimpa oleh malapetaka. Siapakah sebenarnya kedua orang itu? Bertanya Sodagar itu di dalam hatinya. Tetapi ia akan tetap menyimpannya sehingga pada suatu saat ia dapat bertemu dengan Maeswagni. Demikianlah setelah perwira bersama beberapa orang prajurit itu mendapat keterangan yang cukup tentang 4 orang yang terbunuh di halaman itu, maka mereka pun segera merintahkan tetangga-tetangga Sodagar yang terbangun dan berkerumun di luar rumah halaman itu untuk membantu penyelenggarakan penguburan mayat itu. Di pagi harinya, hampir setiap mulut telah memperkatakan peristiwa yang mengerikan itu. Bahkan kemudian berita tentang 2 orang yang sering datang ke beberapa rumah dan mengambil uang itu pun telah membumbui cerita tentang kematian 4 orang itu. Dalam pada itu, Sodagar ternak yang masih diselimuti oleh kecemasan dan kebingungan itu sempat bertanya kepada Witantra, "Aku tidak mengerti apa yang kau lakukan selama ini di rumahku. Kau dan anak muda yang bernama Pegatmego itu membuatku bertanya-tanya. Ada rahasia yang menyelimuti dirimu. Dan apakah sudah waktunya aku mengerti?" Witantra tersenyum katanya, "Tidak ada rahasia apa-apa. Jika ada yang aku sembunyikan kepada prajurit-prajurit itu adalah karena kita harus berhati-hati. Orang-orang yang mati itu tentu masih mempunyai kawan yang dapat membalas dendam. Jika mereka disebut Sampyo, maka biarlah golongan-golongan penjahat itu saling mendendam tanpa melibatkan kita di sini." Sodagar itu mengangguk-angguk, tetapi ia sama sekali tidak puas oleh jawaban itu, sehingga ia masih tetap berhasrat untuk bertemu dengan Maeswagni dan menanyakan tentang 2 orang yang diserahkannya kepadanya itu dengan alasan yang berbeda. Sementara itu, Witantra dan Maesa Bungalan pun mencoba untuk mengurai keadaan yang mereka hadapi. Justru karena Linggodadi sempat meninggalkan arena, maka persoalannya tentu masih akan berkepanjangan. "Paman," berkata Maesa Bungalan, "apakah pada suatu saat Linggodadi tidak akan datang kemari?" Witantra mengangguk-angguk katanya, "Itulah yang aku cemaskan. Jika yang tetap hidup itu orang lain, maka mereka telah mendengar jawaban kita selagi kita masih ada di dalam bilik, bahwa kita adalah tamu di rumah ini. Tapi Linggodadi tentu menganggap bahwa kita, penghuni rumah ini, telah terlibat langsung. Dan ini berarti bahaya bagi Sodagar ternak itu. Dan sudah barang tentu bahwa kita tidak akan dapat tetap tinggal di sini untuk seterusnya. Jika saja kita tahu kapan Linggodadi akan datang, tapi ia pasti akan datang seperti pencuri di malam hari. Diam-diam namun tiba-tiba saja ia sudah mencekam dengan sengitnya. Meskipun Linggodadi tidak berilmu hitam, tapi tingkah lakunya tidak ada ubahnya. Ia sampai hati membunuh kawannya sendiri untuk menghindarkan diri. Dan kelompoknya dari pengamatan prajurit
Singosari, sahut Maesa Bungalan. Kita akan bertemu dengan Maesa Agni. Segera paman, gumam Maesa Bungalan. Tetapi bagaimana jika Ki Sodagar itu diminta untuk pindah saja? Tidak banyak artinya. Linggodaji akan dengan mudah mencari tempat tinggalnya yang baru. Maesa Bungalan mengangguk-angguk lalu katanya, memang sebaiknya kita bertemu dengan Paman Maesa Agni. Demikianlah ternyata bahwa Witantra dan Maesa Bungalan telah mendahului Sodagar ternak itu untuk bertemu dengan Maesa Agni. Meskipun mereka tidak berterus terang dengan Sodagar yang kecil hati itu, namun mereka sempat meninggalkan rumah itu bersama-sama. Apakah kau juga akan pergi, Pegat Mego? Bertanya Ki Sodagar ketika Maesa Bungalan minta diri untuk mengikuti Sempulur keluar sebentar. Hanya sebentar, Paman. Aku akan segera kembali. Mengapa kalian pergi bersama-sama? Sebaiknya kalian bergantian tinggal di rumah ini. Di siang hari tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggu, Paman. Demikianlah maka Witantra dan Maesa Bungalan pun pergi ke istana menghadap Maesa Agni. Maesa Agni mengangguk-angguk mendengar semua laporan itu, katanya, aku sudah memikirkannya. Sejak kau datang malam itu, maka aku sudah mempertimbangkan kemungkinan seperti yang kau katakan. Jadi apakah dapat diusahakan perlindungan bagi Sodagar ternak itu? Maesa Agni merenung sejenak lalu. Sebenarnya aku menganggap bahwa Kakang Witantra tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Jika akhirnya diketahui bahwa orang yang bertempur melawan Linggodaji itu adalah Witantra yang bergelar Panji Pati-Pati, maka tentu Linggodaji akan berpikir lagi untuk membalas dendam. Witantra mengangguk-angguk. Tetapi aku masih ingin melindungi nama Maesa Bungalan. Jika namanya disebut satu kali lagi, maka orang-orang berilmu hitam akan semakin mendendamnya. Bahkan mungkin juga Linggodaji, sehingga tidak mustahil bahwa untuk melepaskan sakit hati, kedua pihak itu dapat bekerja bersama meskipun hanya untuk sementara. Aku tidak berkeberatan, jawab Witantra. Jika hal itu dapat melindungi nama Sodagar ternak itu, aku kira tidak ada caranya yang lebih baik. Jadi untuk itu apakah yang harus aku lakukan? Tentu para prajurit masih akan mendengar keteranganmu. Untuk itu kau dapat menjawab tentang dirimu sendiri sesuai dengan maksudmu untuk melindungi nama Sodagar itu. Apakah para prajurit akan percaya? Menurut penglihatanku, mereka adalah senopati-senopati dan perwira-perwira muda yang masih belum mengenal aku. Sebutlah namamu, mereka akan segera mengenalmu. Witantra mengangguk-angguk, katanya pada Maesa Bungalan. Nah, kau dengar perananku sudah selesai, tetapi kau masih harus tetap bermain dengan nama Pegat Mego. Maesa Bungalan tersenyum, namun dia masih bertanya pada Maesa Agni. Paman, apa salahnya jika orang berilmu hitam itu mengetahui tentang diriku? Maesa Bungalan, sebenarnya lah kita belum tahu pasti. Bahkan gambaran yang samar-samar pun belum tentang kekuatan yang sebenarnya dari orang-orang yang berilmu hitam itu dan juga kelompok Linggodaji. Karena itu tidak ada salahnya jika untuk sementara kau tetap bersembunyi. Maesa Bungalan mengangguk-angguk, katanya, baiklah Paman, tetapi pada suatu saat mereka juga akan tahu. Sementara itu kita mencoba mengetahui serba sedikit tentang ilmu hitam itu. Aku akan mencoba mencari jejak mereka di tempat-tempat yang pernah aku dengar menjadi sarang orang-orang berilmu hitam. Witantra dan Maesa Bungalan dapat mengerti pendapat Maesa Agni. Karena itu maka mereka masih saja mengangguk-angguk. Agaknya untuk melindungi Sodagar itu tidak ada nama lain yang lebih berwibawa dari nama Witantra. Karena itulah maka kemudian ketika pada prajurit memerlukan keterangan lagi mengenai 4 sosok mayat di halaman rumah Sodagar ternak itu,
Maka mereka bertemu dengan seorang yang tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan namanya. "Apakah keterangan yang pernah aku berikan masih belum cukup?" bertanya Witantra kepada perwira yang menemuinya. "Jika sudah cukup, aku tidak perlu manggilmu lagi," jawab perwira muda itu. Witantra mandang Maesa Bungalan dan saudagar ternak yang juga hadir bersamanya. Maesa Bungalan tersenyum sedikit, sedang saudagar itu nampak bersungguh-sungguh mendengarkan pertanyaan-pertanyaan perwira muda itu. "Ki Sempulur," berkata perwira muda itu, "sulit untuk mengerti bahwa keempat mayat itu telah sampyuh. Keteranganmu mengenai salah seorang dari mereka yang mati karena racun memberikan banyak arti yang bersimpang siur. Senjata beracun itu tidak kami ketemukan di halaman itu. Sudah tentu senjataku harus berada di tangan orang berilmu hitam, karena yang mati itu adalah kawan Linggodadi." Witantra menarik napas dalam-dalam. Dalam pada itu saudagar ternak itu pun justru ingin mengetahui peran apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Sempulur. Karena itu tiba-tiba saja ia berkata, "Sempulur, bukankah kau dapat memberikan keterangan yang lebih jelas? Kau tentu mengetahui apa yang telah terjadi di pekarangan itu, karena kau adalah bekas seorang prajurit." Witantra mengerutkan keningnya dan perwira itu agaknya tertarik pada keterangan saudagar itu. "Siapakah yang bekas seorang prajurit?" "Sempulur," desis saudagar itu. "Benar kau bekas seorang prajurit?" "Jika tidak," potong saudagar ternak itu, "ia tidak akan berani keluar halaman dalam perkelahian yang mengerikan itu." Prajurit itu mengangguk-angguk, dipandanginya Witantra sejenak, lalu ia pun bertanya lagi, "Kau memang pantas untuk menjadi seorang prajurit, tetapi sayang, aku belum pernah mengenalmu, bahkan namamu pun belum pernah aku dengar. Ada berapa ribu prajurit di seluruh daerah Singosari yang luas ini," desis Witantra. "Adalah wajar bahwa ada di antara mereka yang tidak saling mengenal. Kau benar, tapi katakanlah, apakah benar kau bekas seorang prajurit?" Witantra mengangguk, jawabnya, "Ya, aku memang bekas seorang prajurit." "Jika demikian keteranganmu memang perkelahian di halaman itu tentu tidak lengkap. Ada bagian yang kau sembunyikan, ya? Apakah kau seorang pengecut yang takut bertanggung jawab atas peristiwa yang kau saksikan itu, dan barangkali telah melibatkan kau dalam perkelahian di halaman itu?" "Demikianlah. Semula aku mencoba menghindarkan diri dari keterlibatan yang lebih jauh. Mungkin kawan-kawan dari mereka yang terbunuh itu akan menuntut balas. Tetapi ternyata aku tidak akan dapat melepaskan diri untuk seterusnya. Kau mempersulit kami. Kau harus memberikan keterangan yang jelas. Nah, katakan, apalagi yang harus kau lengkapi pada keteranganmu yang samar-samar itu?" "Agaknya ada beberapa hal yang tidak tepat seperti yang aku katakan. Sebenarnya lah, bahwa orang-orang yang mati karena racun itu memang kawan Linggodadi, dan yang memang mati oleh Linggodadi sendiri. Bagaimana mungkin demikian? Tentu Linggodadi ingin menghilangkan jejak, karena orang itu tidak sempat melarikan diri lagi." "Mengapa tidak sempat? Tidak ada luka yang lain kecuali luka beracun itu?" "Ya, tapi aku dapat menguasainya, bahkan berdua dengan Linggodadi, sehingga terpaksa ia dibunuh agar ia tidak dapat tertangkap hidup-hidup." "Kau bertempur melawan keduanya?" "Ya, setelah dua orang terbunuh benar-benar sampyuh." "Kau berpihak pada orang-orang berilmu hitam?" "Tidak, aku ingin menangkap siapapun di antara mereka untuk mendapatkan keterangan." Perwira itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Kau terlampau yakin akan dirimu, Apakah kau sangka bahwa orang-orang itu dapat kau kalahkan? Ceritamu menjadi mirip sebuah dongeng, dan tokoh dari dongeng itu adalah dirimu sendiri." Witantra menarik keningnya, lalu katanya,
Ceritaku kali ini benar. Aku tidak membual, karena aku terpaksa memberikan keterangan yang sebenarnya. Perwira itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia bertanya, apakah kau mempunyai gelar di dalam tugas keprajuritan, sehingga barangkali aku dapat mengenalmu? Witantra merenung sejenak, kemudian ia pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, ya, aku memang mempunyai gelar keprajuritan. Senopati yang bertanya kepadanya menjadi termangu-mangu. Keterangan Witantra agak berbelit-belit. Menurut penilaiannya, baginya terasa memang ada sesuatu yang tersembunyi. Dan kini orang itu mengaku bahwa ia mempunyai gelar keprajuritan. Jenak Senopati itu mandang Witantra dengan tajamnya, kemudian ia pun mendesaknya. Coba sebutkan gelar keprajuritanmu agar aku dapat bersikap sewajarnya. Bagiku keteranganmu masih membingungkan. Witantra masih agak ragu-ragu, namun dalam pada itu saudagar ternak itu pun mendesaknya pula. Mengapa kau tidak mau segera menyebut gelarmu? Witantra masih mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya wajah Maisa Bungalan. Anak muda itu nampak tersenyum, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Baiklah, jika kau pernah mendengar gelarku, syukurlah. Tapi ada beribu-ribu prajurit di Singosari, sehingga mungkin sekali kau tidak mengenal gelarku pula, seperti kau tidak mengenal namaku. Sebutlah. Senopati itu menjadi jengkel. Apakah kau pengawal istana atau pelayan dalam atau yang lain? Aku pernah ditempatkan di Kediri untuk beberapa saat yang tidak terlalu lama. Ya, sebutlah. Gelarku Panji Pati-Pati. Panji Pati-Pati. Senopati muda dan saudagar ternak itu mengulang bersama-sama. Ya, aku adalah Panji Pati-Pati. Mengapa? Apakah kau pernah mendengar? Senopati muda itu termangu-mangu sejenak. Diamatinya Witantra dengan seksama. Dan Witantra pun menjelaskan, namaku adalah Witantra. Tetapi prajurit muda itu termangu-mangu. Oh, desis saudagar ternak. Bukan main. Ternyata Kakang Maeswagni senang bergurau. Tapi kali ini benar-benar membuat aku bingung. Kau menyebut nama Ki Maeswagni? Bertanya Senopati itu. Ya, Ki Maeswagni lah yang menempatkan Ki Witantra yang bergelar Panji Pati-Pati di rumahku. Tapi katanya namanya Sempulur. Ya, berhenti sejenak lalu. Sebenarnya aku sudah curiga bahwa tentu ada sesuatu yang tersembunyi padanya. Dan siapakah anak muda yang disebut Pegat Mego itu? Pegat Mego? Ia adalah Pegat Mego. Anak muda itu sebenarnya bernama Pegat Mego. Witantra melihat wajah saudagar ternak yang ragu-ragu, tetapi sambil tersenyum ia berkata, ia adalah kemenakanku, juga kemenakan Maeswagni. Sebenarnya lah bahwa anak itu harus mendapat asuhan tentang unggah-ungguh. Saudagar ternak itu termangu-mangu, sementara Senopati muda yang kebingungan itu masih juga berdesis di luar sadarnya. Jadi apakah benar aku berhadapan dengan Panji Pati-Pati? Aku yakin sekarang, berkata saudagar itu. Yang membawa Ki Sempulur dan ternyata adalah Ki Witantra yang bergelar Panji Pati-Pati adalah Ki Maeswagni. Senopati itu mengangguk-angguk dalam katanya, jika demikian, benarlah Tuan Panji Pati-Pati, aku mohon maaf bahwa aku sudah bertindak deksuro. Kau tidak bersalah, berkata Witantra. Kau sedang menjalankan tugasmu. Sekarang aku justru menjadi jelas Ki Maeswagni sudah mengetahui bahwa rumah ini akan mengalami gangguan. Bukan oleh penjahat biasa yang dapat ditangani oleh prajurit yang bertugas, tapi yang datang adalah orang-orang berilmu hitam dan anak buah Lingodadi yang masih gelap bagi Singosari. Begitulah kira-kira persoalannya, jawab Witantra. Orang-orang berilmu hitam itu memang sulit untuk dilawan. Karena itu memang harus ada orang khusus yang mendapat tugas untuk melawannya. Tapi sampai saat ini semuanya masih gelap.
Aku mengharap untuk dapat menangkap hidup-hidup salah seorang dari mereka, atau salah seorang anak buah Linggodadi yang hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang berilmu hitam itu. Senopati muda itu mengangguk-angguk. Tapi aku gagal, aku harus membunuh orang-orang berilmu hitam itu. Saudagar ternak itu mengangguk-angguk, namun di luar sadarnya ia berkata, "Tapi mengapa Anggir Pegatmigo terluka?" Witandra mengerutkan keningnya. Lalu, "Anak nakal, aku sudah menyuruhnya menyingkir. Tapi ia terlampau dekat dari arena sehingga senjata orang berilmu hitam itu sempat menyentuhnya." Prajurit itu mengangguk. Kini semuanya menjadi agak terang baginya. Justru setelah ia mengenal bahwa orang yang bernama Sempulur itu adalah Witandra yang bergelar Panji Pati-Pati. Namun dengan demikian prajurit itu pun sadar bahwa yang mereka hadapi bukanlah lawan yang ringan. Tapi Maesagni menganggap perlu bahwa orang-orang itu harus langsung dihadapi oleh seorang senopati yang bergelar Panji Pati-Pati. "Singosari harus bersiaga," desis senopati muda itu di dalam hatinya. Ada dua golongan yang mengancam kedamaian negeri ini. Namun senopati itu yakin bahwa Singosari masih tetap memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan. Maharaja dan Ratu Angaboyo semakin lama menjadi semakin masak dalam pimpinan pemerintahan. Sementara orang-orang terpenting sejak masa pemerintahan Sri Rajasa kini masih ada meskipun umur mereka menjadi semakin tua. Demikianlah maka seperti yang diharapkan, maka tersebarlah berita baru tentang kematian kedua orang berilmu hitam yang dikabarkan Sampyuh dengan dua orang golongan penjahat yang lain. Setiap orang pun kemudian memperbincangkan berita yang kemudian tersebar di seluruh Singosari. "Bukan Sampyuh," desis seorang yang merasa dirinya paling mengetahui. "Tetapi Ki Witandra yang bergelar Panji Pati-Patilah yang telah membunuh mereka." "Keempatnya?" bertanya kawannya. Orang itu menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Aku tidak tahu, tapi orang terakhir mati karena Panji Pati-Pati." Berita itulah yang kemudian tersebar luas sehingga akhirnya telinga Linggodadi pun mendengarnya pula. "Gila," geramnya. "Suatu tantangan bagi orang-orang berilmu hitam itu." "Mengapa?" bertanya Linggopati. "Semula orang-orang Singosari ingin membenturkan kita dengan orang-orang berilmu hitam itu. Mereka menyebarkan berita bahwa kedua orang berilmu hitam itu mati Sampyuh dengan anak buah Linggodadi. Tetapi Linggodadi berhasil melarikan diri. Kini mereka memperbaiki berita itu dan dengan tegas mereka menyebut nama Witandra yang bergelar Panji Pati-Pati. Tapi siapakah sebenarnya yang telah membunuhnya?" "Bukan aku." Linggodadi menarik napas dalam-dalam. "Mungkin benar Witandra." "Yang seorang dari orang berilmu hitam itu? Bukankah yang membunuh adalah anak muda yang kau katakan? Bukan orang tua yang mungkin benar bernama Witandra dan bergelar Panji Pati-Pati itu?" "Menurut penglihatanku demikian. Orang tua itu bertempur melawan kami berdua. Aku melihat anak muda itu berhasil membunuh orang berilmu hitam itu. Telah hampir saja ia terjerat oleh kesombongannya, karena ia mencoba-coba mempergunakan berbagai cara untuk melawannya. Ketika ia terluka barulah ia sadar akan kesalahannya, bahwa melawan orang berilmu hitam itu tidak dapat dilakukannya dengan mencoba-coba." "Gila," geram Linggopati. "Tentu ada maksud tersembunyi. Apakah kau mendengar kabar tentang anak muda itu? Namanya Pegatmigo." "Itu tentu bukan namanya." "Kau tahu bahwa Witandra itu tidak mempergunakan namanya sendiri. Menurut pendengaran orang-orang kita, ia mempergunakan nama Sempulur untuk menjebak orang berilmu hitam. Tetapi kedua orang kita pun terjebak pula dan mati bersama kedua orang berilmu hitam itu." Linggodadi mengangguk-angguk.